Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika. Ya, baiklah, silakan disiapkan teman-teman dan juga matematikanya disimak dengan baik-baik dan diperhatikan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran yang inti, kita akan mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan juga lawannya. Bilangan asli dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif digunakan yang pertama sebagai pernyataan suhu di bawah 0 derajat. Contohnya, suhu di pegunungan Himalaya 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Dapat ditulis contohnya negatif 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat, ya. Dapat ditulis negatif 5 derajat atau min 5 derajat. Jadi kata kuncinya adalah di bawah yang diubah menjadi tanda negatif, ya. Di bawah. Tadi kan suhu di pegunungan Himalaya 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, berarti bisa ditulis dengan negatif 5 derajat Celcius atau min 5 derajat Celcius karena di bawah 0 derajat. Selain untuk suhu di bawah 0 derajat, bilangan bulat negatif juga bisa digunakan untuk pernyataan di bawah permukaan air laut, kekurangan, susut. Jadi ada kata kunci seperti itu, berarti itu nanti diubah menjadi negatif atau min ditambahkan. Paham ya di sini? Selanjutnya sekarang ke penulisan bilangan bulat. Diperhatikan di sini ada garis bilangan. Kalian nanti juga akan belajar untuk menggambar garis bilangan. Nah, di sini patokannya adalah angka 0. Oke, jika angka 0 ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tak terhingga. Sedangkan di kirinya angka 0 ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya tak terhingga. Anak-anak, jika angka 0 ini adalah bilangan positif. Sedangkan di kirinya angka 0 ini adalah bilangan negatif. Jadi diingat-ingat, kalau di kanannya adalah bilangan positif, kalau di kirinya angka 0 adalah bilangan negatif. Oke, ya, paham ya? Contoh seorang membaca. Di sini ada, nah ini dibaca negatif 1, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke membandingkan bilangan bulat. Cara membandingkan bilangan bulat kita dapat menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, oke. Contohnya sekarang. Negatif 1. Nah, diperhatikan anak-anak, untuk membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan negatif atau bilangan bulat, maka kata kuncinya adalah semakin dia ke kanan, maka dia akan semakin besar. Semakin dia ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Yang kedua, bilangan positif selalu nilainya lebih besar dari bilangan negatif. Sekarang diperhatikan, di sini ada bilangan positif, di sini ada bilangan negatif. Berarti nilainya lebih besar yang mana? Iya, bilangan positif. Berarti tandanya bagaimana? Iya, 1 lebih besar dari negatif 1. Sekarang contoh yang kedua. Negatif 1, negatif 2. Diperhatikan, tadi kata kuncinya yang pertama adalah semakin dia ke kanan nilai semakin besar, semakin dia ke kiri maka
Lihat, yang paling kiri itu negatif 1 atau negatif 2? Yang paling kiri negatif 1 atau negatif 2? Iya, negatif 2. Berarti nilainya negatif 2 lebih kecil atau lebih besar dari negatif 1? Iya, lebih kecil. Berarti negatif 1 lebih besar atau lebih kecil dari negatif 2? Iya, lebih besar. Negatif 1 lebih besar dari negatif 2 karena negatif 1 letaknya ada di kanannya negatif 2, di mana semakin ke kanan nilainya semakin besar, di mana semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Loh, angkanya kan lebih besar 2. Memang angkanya lebih besar 2, tetapi nilainya lebih besar 1 karena negatif 1 dengan negatif 2. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi bukan angka patokannya, ya. Oke, sekarang ganti yang nomor 3. Negatif 3, jangan negatif 3 ya. Negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 4 dengan negatif 2. Yang paling kiri siapa? Iya, negatif 4. Berarti yang paling kecil nilainya siapa? Iya, negatif 4. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 4 lebih kecil dari negatif 2 atau kurang dari negatif 2. Dari sini paham? Oke. Nah, kemudian sama juga dengan mengurutkan bilangan bulat. Kata kuncinya adalah semakin dia ke kanan maka semakin besar nilainya, semakin dia ke kiri maka semakin kecil nilainya. Bagaimana jika dengan angka 0, Bu? Angka 0 kurang dari 1, tetapi angka 0 lebih besar dari negatif 1. Paham ya? Karena 0 berada di kanannya negatif 1. Berarti 0 lebih besar dari negatif 1. Paham? Oke. Nah ini ya, plus dan min. Jika keduanya bertemu maka nilainya adalah 0, angka 0. Jadi kata kuncinya jika keduanya bertemu maka nilainya adalah 0. Contoh sekarang. 4 ditambah negatif 2. Oke, 4 ditambah negatif 2. Nah, di sini bisa digunakan tanda positif dan negatif. Positifnya berapa? 4. Negatifnya berapa? 2. Tuh, 2. Nah, ketika positif dan negatif ini bertemu, maka nilainya 0. Ini juga seperti itu, nilainya adalah 0. Nah, berarti sisanya masih ada berapa? Iya, sisanya masih ada bilangan positif. Bilangan positifnya berapa? 1, 2. Berarti sama dengannya berapa? Iya, 2. Ini kalau memakai pasangan kancing positif dan negatif atau plus dan min. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Negatif 5 plus 2. Nah, kalau menggunakan pasangan kancing plus dan min, berarti caranya seperti ini. Negatifnya ada berapa? 5. Berarti tandanya negatif ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Positifnya ada berapa? 2. Berarti 1, 2. Nah, tadi kata kuncinya jika negatif dan positif bertemu atau sebaliknya nilainya adalah 0. Ini juga 0, tidak dihitung. Berarti sama dengan tinggal berapa yang tidak bertemu pasangannya? 1, 2, 3. Ada 3, tetapi bilangannya positif apa negatif? Iya, negatif. Berarti negatif berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Nah, dari sini mengerti? Nah, anak-anak, untuk menentukan penjumlahan bilangan bulat bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya sekarang. Yang satu, 8 plus negatif 2. Ya, sekarang kita membuat garis bilangan terlebih dahulu.
Nah, patokannya atau kuncinya adalah di angka 0. Di sini ada angka 8. 8 itu kanannya 0, ke kirinya 0. Iya, kanannya berarti kita tarik garis sampai di angka 8 di sini, ya kan? Nah, di sini adalah plus 8, ya. Nah, tanda positif dan negatif bertemu. Ya, min 2 berarti dia. Nah, sekarang adalah cara yang kedua, yaitu penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, contohnya adalah 6 plus min 8. Nah, menggunakan garis bilangan, berarti kita membuat dulu garis bilangan. Patokannya adalah angka 0. Jika nanya 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, sekarang di sini adalah angka positif 6. Positif 6 berada di kanannya angka 0, ya kan? Nah, berarti di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini berarti tarik garis ke kanan. Nah, positif 6 plus negatif 8. Karena dia negatif 8, ya, bilangan negatif berarti arahnya ke kiri atau mundur dari sini. Sebanyak berapa? 8, berarti dari 6 ini menuju ke kiri sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di mana? Di sini. Nah, ketika dia mundur sebanyak 8, dia berhentinya di sini. Negatif 8, dia berhentinya di negatif 2. Berarti sama dengan berapa? Negatif 2. Yes, berarti 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Hasilnya ini negatif 2. Ya, jadi kuncinya kalau dia positif berarti tariknya ke kanan. Kalau dia negatif berarti ke kiri. Jika di sini adalah negatif berarti tariknya adalah ke kiri dulu. Kalau di sini positif kemudian dia baru ditarik ke kanan sebanyak angka tersebut. Paham? Nah, oke. Nah, sekarang diperhatikan soal kalian di situ. Kalian nanti menjawab soal ini. Nomor 1, tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan bilangan bulat negatif, angka bulat negatif ABC. 2, perhatikan garis bilangan berikut. Tuliskan bilangan bulat positif yang ada pada garis bilangan di atas. Kata kuncinya adalah bilangan bulat positif yang ada pada garis bilangan itu. B, tuliskan bilangan bulat negatif di situ. 3, isilah titik-titik dengan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan A, B, C. Nah, di situ kan sudah ada angkanya. Kamu membandingkan bilangan. 4, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Ingat, dari nilai yang terkecil, bukan angka terkecil tapi nilai yang terkecil. A, B, C. 5, gambarlah garis bilangan untuk menuliskan bilangan negatif 6 sampai dengan 5. Berarti kalian membuat garis bilangan di mana di situ mulai dari negatif 6 sampai dengan positif 5. 6, gambarkan operasi hitung penjumlahan berikut menggunakan pasangan. Di situ isinya adalah plus, tanda plus, dan juga min. Tadi kan Bunda sudah menjelaskan ke kalian di mana tanda positif dengan negatif ketika dia bertemu maka nilainya adalah 0. Nah, kalian menggambar seperti itu, sama seperti Bunda tadi, positifnya berapa, negatifnya berapa. Menggambar. Ada, jadi nanti ada kotaknya ya. A, B. Nomor 7, tuliskan hasil penjumlahan dengan melengkapi garis bilangan berikut. Nah, itu soalnya kurang ya. Yang benar ini 8 plus negatif 12. Ditulis ini soalnya. Makanya di situ garis bilangannya dimulai dari angka 8. Berarti kalau dia negatif 12 berarti menuju ke kanan atau ke kiri. Garisnya silakan ditarik sendiri, sama seperti yang dijelaskan sama Bunda tadi. Nomor 8, tentukan hasil penjumlahan berikut dengan cara yang paling mudah, A, B, C. Kamu bisa menggunakan
cara pasangan positif dan negatif, pasangan kanji, bisa juga dengan menggunakan garis bilangan, bisa juga dengan cara langsung, terserah kalian yang menurut kalian lebih mudah. Oke, terima kasih. Jadi ini nanti dijawab di lembar jawaban matematika, dicari lembar jawaban matematika menggunakan bolpen ya, menggunakan pensil saja, tapi harus jelas, tidak boleh tidak jelas, ada caranya, jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.